Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nira Nurmalinda dengan NIM 12130324420 dari jurusan Manajemen Pendidikan Islam kelas 2A, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Baiklah, video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester studi fikih oleh dosen pengampu Ibu Herlini Puspikasari, SS MPDI. Baiklah, langsung saja saya jawab pertanyaan yang pertama, yaitu apa perbedaan sholat jamak qasar takdim dengan sholat jamak qasar takhir, dan bacakan beserta niatnya. Yang pertama, sholat jamak qasar takdim adalah mengumpulkan dua waktu sholat secara bersamaan namun dikerjakan di waktu awal. Contohnya sholat zuhur dan asar dikerjakan di waktu zuhur. Sedangkan sholat jamak qasar takhir yaitu mengumpulkan dua waktu sholat yang dikerjakan di waktu akhir. Contohnya sholat zuhur dan asar yang dikerjakan di waktu asar. Pertama, niat sholat jamak qasar takdim, yaitu sholat zuhur dan asar dengan jamak takdim. Bismillahirrohmanirrohim. Usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin majmu'an ma'al asri adaan lillahi ta'ala, yang artinya aku sengaja sholat fardu zuhur 4 rakaat yang dijamak dengan asar fardu karena Allah Ta'ala. Berikut sholat maghrib dan isya dengan jamak takdim. Bismillahirrohmanirrohim. Usolli fardhu maghribi salasa raka'atin majmu'an bil isya'i jam'a takdim lillahi ta'ala, yang artinya saya niat sholat fardu maghrib 3 rakaat dijamak bersama isya dengan jamak takdim karena Allah Ta'ala. Yang kedua, niat sholat jamak qasar takhir, yaitu sholat zuhur dan asar dengan niat jamak qasar takhir. Bismillahirrohmanirrohim. Usolli fardhu asri arba'a raka'atin majmu'an ma'al zuhri adaan lillahi ta'ala. Artinya, aku berniat sholat asar 4 rakaat dijamak dengan zuhur fardu karena Allah Ta'ala. Selanjutnya, sholat asar dan maghrib dengan jamak qasar takhir. Bismillahirrohmanirrohim. Usolli fardhu isya'i arba'a raka'atin majmu'an ma'al maghribi jam'ata kharnin adaan lillahi ta'ala, yang artinya aku berniat sholat isya 4 rakaat yang dijamak dengan maghrib dengan jamak takhir fardu karena Allah Ta'ala. Lanjut dengan soal yang kedua, yaitu bacakan dalil pahala bagi orang yang melaksanakan puasa Ramadan, kemudian jelaskan maksud dari dalil tersebut. Di sini saya akan membacakan salah satu dalilnya, yaitu dalil dari hadis riwayat Muslim. Bismillahirrohmanirrohim. Kullu amali ibni adama yudha'aful hasanah asyru amthaliha ila sab'i ma'ati di'fin qala Allahu azza wa jalla illa sawma fa innahu liwa'ana ajzi bihi yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli lis-shaimi farhatun inda fitrih wa farhatun inda liqa'i rabbih wala khulufu fihi atyabu indallahi min rihil misk, yang artinya setiap amalan kebaikan yang dilakukan oleh manusia akan dilipat gandakan dengan 10 kebaikan yang semisal hingga 700 kali lipat. Allah Ta'ala berfirman, yang artinya kecuali amalan puasa tersebut adalah untukku.
Aku sendiri yang akan membalasnya, disebabkan dia telah meninggalkan syahwat dan makanan karenaku. Bagi orang yang berpuasa akan mendapatkan dua kebahagiaan, yaitu kebahagiaan ketika dia berbuka dan kebahagiaan ketika dia berjumpa dengan Rabb-Nya. Sungguh bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada bau minyak kasturi. Hadis riwayat Muslim. Di sini penjelasan dari hadis tersebut sudah jelas bahwa Allah akan memberi pahala pada tiap-tiap amalan yang dilakukan setiap hamba Allah akan dilipat gandakan di bulan Ramadan, sedangkan pahala puasa Ramadan akan dibalas langsung oleh Allah karena pahala yang ganjarannya sangat melimpah. Lanjut dengan pertanyaan yang ketiga, yaitu apa perbedaan antara infak, wakaf, dan juga sedekah? Bacakan masing-masing dalil dan juga penjelasannya. Pertama, infak dalam dalil-dalil Al-Quran, hadis, dan juga budaya ulama memiliki makna yang cukup luas karena mencakup semua jenis pembelanjaan harta kekayaan kemanapun dan untuk tujuan apapun kita, baik tujuan yang dibenarkan secara syariat maupun yang diharamkan, semuanya disebut dengan infak. Dalil yang menjelaskan tentang infak ini terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 195, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aidikum illa tahlukati wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Yang artinya, dan belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Maksud dari dalil ini yaitu perintah untuk memberi dalam bentuk infak. Infakkanlah sebagian harta benda yang kamu miliki di jalan Allah, di jalan kebaikan untuk menegakkan kalimat Allah dan jalan untuk menegakkan agama Allah. Kata jalan Allah dalam ayat ini menunjukkan semua jalan sesuai dengan aturan Allah dan jalan-jalan yang diridhoinya. Kemudian sedekah. Jika infak terbatas dalam harta saja, maka sedekah lebih luas lagi. Sedekah mencakup segala macam bantuan dari seseorang kepada orang lain dengan harapan mencari pahala dari Allah. Bentuk pemberiannya, waktu, dan jumlahnya juga bebas sesuai keinginan yang memberi. Dalilnya terdapat dalam surah An-Nisa ayat 114. Bismillahirrahmanirrahim. La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bis shadaqatin aw ma'rufin aw islahu bainan nas wa man yaf'al dzalika batigoa mardotillahi fasawfa nu'tihi ajran azima. Yang artinya tidak ada kebaikan dari banyak pembicaraan rahasia mereka kecuali pembicaraan rahasia dari orang yang menyuruh orang untuk bersedekah atau berbuat kebaikan dan ataupun mengadakan perdamaian di antara manusia. Barang siapa berbuat demikian karena mencari ridho Allah, maka kelak kami akan memberi pahala yang besar. Maksud dari dalil ini yaitu perkataan-perkataan kita tidaklah baik kecuali perkataan yang menyuruh orang untuk bersedekah menuju kebaikan di jalan Allah semata-mata karena mengharapkan ridho Allah. Kemudian yang ketiga yaitu wakaf. Ibadah wakaf dalam Islam dikategorikan sebagai salah satu amal jariah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Wakaf termasuk sedekah harta untuk kepentingan masyarakat banyak, berbeda dari infak dan sedekah. Wakaf tidak berkurang nilainya, tidak boleh dijual maupun diwariskan. Hal ini karena wakaf yang dihakikatkan adalah menyerahkan kepemilikan harta manusia menjadi milik Allah atas nama umat banyak. Dalil yang menjelaskan tentang wakaf ini terdapat dalam surah Ali Imran ayat 92, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Yang artinya kamu sekali-sekali tidak sampai pada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Maksud dari surat Ali Imran ayat 92 ini yaitu dorongan Allah pada hamba-hamba pada jalan kebaikan.
Orang yang lebih mencintai Allah akan rela mengorbankan harta yang dicintainya dengan menginfakkannya di jalan-jalan yang diridhoi oleh Allah. Saya lanjut dengan pertanyaan keempat, yaitu ceritakanlah kisah unik yang pernah Anda baca atau dengar tentang orang yang melaksanakan haji atau umroh dan apa tanggapan kamu dengan kisah tersebut. Kemudian bacakan doa untuk sampai ke tanah suci. Jadi kisah yang pernah saya dengar yaitu tentang tukang bubur yang naik haji. Tukang bubur itu memiliki penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhannya, tetapi bisa dikatakan sederhana. Jadi menurut saya dengan usaha yang telah dilakukannya itu dapat menjadi motivasi untuk kita supaya bisa menabung walaupun penghasilan kita tidak sedikit. Yang penting niat kita sudah ada dan gigih untuk terus menabung haji sesuai dengan perintah Allah. Doa yang ingin saya panjatkan untuk sampai ke tanah suci yaitu semoga saya, orang tua, dan orang-orang yang saya sayangi dapat segera ibadah ke tanah suci untuk berhaji maupun umroh. Semoga dipermudahkan usaha dan kelancarannya. Amin amin ya robbal alamin. Pertanyaan terakhir yaitu kapan Anda rencana menikah, seperti apa pasangan impian Anda, dan jika Anda menikah nanti apa kontribusi yang Anda berikan untuk pasangan Anda sehingga pernikahannya menjadi samawa. Yang pertama, rencana saya untuk menikah yaitu ketika saya dan pasangan saya sudah siap secara lahir dan batin, agama maupun hal-hal yang sudah disetujui. Kemudian pasangan seperti apa impian saya? Tentunya pasangan impian setiap wanita yaitu pasangan yang bisa mengajarkan dalam kebaikan, baik itu kebaikan dunia maupun akhirat, serta yang bisa menahan amarahnya, tidak berkata kasar maupun bersikap kasar. Terakhir, kontribusi apa yang Anda berikan untuk pasangan sehingga pernikahannya bisa samawa? Tentunya sebagai istri, maka saya akan menjalankan tugas dan kewajiban saya untuk mengurus rumah tangga, suami, dan juga anak, serta tidak mengedepankan kepentingan saya sendiri dan menurunkan ego agar pernikahan dapat berjalan dengan lancar dan juga nyaman, serta tidak akan terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Baiklah, sekian hasil jawaban ujian akhir semester studi fikih dari saya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.